Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma zidna ilman wa tuqan wa hudan ya rabbal alamin. Fa ayyuhal ikhwati fillah, kita sudah mulai di beberapa pertemuan di bab puasa, dan alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di bab puasa ketika bersafar, ya. Bab berpuasa ketika bersafar, ya. Sedikit meringkas bahwa safar itu adalah meninggalkan tempat yang dia diami, dan itu disebut safar di tengah kebiasaan orang-orang, ya. Dan orang yang bersafar itu mendapatkan keringanan, ya, di antaranya adalah dia boleh menjamak dan meringkas sholatnya, dan di antaranya juga dia bisa tidak berpuasa ketika bersafar, ya. Bisa mendapatkan keringanan dalam berpuasa, bisa diganti di hari yang lain jika dia bersafar, ya. Tapi safarnya, ya, harus ke tempat yang dia memang niat bersafar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faisal, ya. Dia memang untuk bersafar dan keluar dari batas kotanya, dan dia membawa perlengkapan yang menunjukkan dia memang untuk bersafar, ya. Tapi kalau seandainya dia pergi ke suatu tempat, ya, walaupun jauh, tapi dia hanya untuk menyelesaikan kebutuhannya, kemudian dia pulang lagi hari itu, maka itu tidak disebut safar, ya. Walaupun misalnya dari Jakarta ke Bogor, ya, kemudian dia ada perlu, ya, kemudian langsung pulang, maka itu tidak disebut safar. Tapi kalau seandainya dia dari Jakarta ke Bogor, ya, dia bawa perlengkapan, mungkin bawa baju, bawa, ya, perlengkapan dia tinggal di sana, ini disebut safar, ya. Seperti itu di antara sedikit perbedaannya, ya. Maka kalau seperti itu boleh mengqashar sholat dan berbuka puasa di Ramadan. Tapi kalau tidak seperti itu, maka tidak boleh mengqashar sholat dan berbuka puasa di Ramadan, ya. Insyaallah sekarang kita masuk ke hadis yang setelahnya. Hadis pertama di bab berpuasa ketika bersafar. Tafadhol, Zaki Alif dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah, al-hadisul ula an
radhiyallahu anha Hadisul awal. anna Hamzah ibn Amrin wal aslamiyya qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam asumu fi safar wa kana katsirus siyam faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Iya, al-haditsul awal an Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Hamzah bin Amrin al-Aslami qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'asumu fi safar wa kana katsirus siyami. Faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhoinya, bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami berkata atau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "A'asumu fis safar?" Ya, Hamzahnya memang dua kali seperti itu ya. Hamzah yang pertama untuk istifham, "A'asumu?" Apakah aku berpuasa? Ya, kalau aku berpuasa asumu. Tapi ketika A-nya ada dua, a'asumu. Itu A yang pertama adalah istifham, ya, hamzatul istifham namanya. Hamzah untuk pertanyaan, ya. A'asumu, apakah aku berpuasa? Fis safar, dalam keadaan safar. Wa kana katsirus siyam. Ini dari ibunda kita, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, mengatakan bahwa dahulu Hamzah bin Amr ini banyak berpuasa. Wa kana katsirus siyam. Faqala, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Wa kana katsirus siyam faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Ya, seperti itu. Kemudian judul hadisnya adalah hukmus siyam fis safar. Hukmus siyami fis safari. Maudhu'ul hadis, judul hadisnya diberi judul hukmus siyami fis safar. Hukum berpuasa ketika bersafar. Ya. Tafadhol Rio dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bayasat. Yang ini Hamzah. Iya, yang syarhul kalimat. Syarhul kalimat. Hamzah bin Amrin wal Aslami wa Abu Salih ibni Amrin Waimir al-Aslami. Amir Aslami ulida qabla al-hijrah bi ashri sinin wa rawal Bukhari anhu bi tarikh. Iya, yakfi. Cukup sampai di sini dulu. Hamzah bin Amr al-Aslami, dia namanya adalah Abu Salih bin Amr, ya, atau kunyahnya Abu Salih, ya, Abu Salih bin Amrin. Abu Salih bin Amr. Nama aslinya Hamzah. Nama kunyahnya Abu Salih bin Amr. Amr nama bapaknya, dan Waimir al-Aslami, ya, al-Aslami. Wulida qoblal hijrah. Beliau, ya, wulida, dilahirkan sebelum hijrah, ya. Wulida qoblal hijrah, beliau dilahirkan sebelum hijrah. Bi ashri sinin, dengan 10 tahun. Berarti 10 tahun sebelum hijrah, ya, itu tahun kelahiran beliau. Rawal Bukhari anhu fit tarikh, ya. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala
meriwayatkan darinya di kitab At-Tarikh, ya, di kitabnya At-Tarikh. Naam. Setelahnya tafadhal Jeki, dibaca Jeki. Qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. fi lailatin mudlimah fada'at bi asabi' hatta jama'tu 'alaiha kulla mata'in kanna lil qawm. Iya. Beliau berkata, qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimatin, di malam yang sangat gelap. Fi lailatin, di malam. Mudlimatin, gelap, ya. Mudlimatin, gelap. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimatin, di malam yang gelap. Fa'adha'at li asabi'i, ya, maka cahaya tanganku, jari-jariku mengeluarkan cahaya, ya. Adha'a, ya, adha'at, fa'adha'at itu bercahaya atau mengeluarkan cahaya. Li, ya, milikku, asabi'i, jari-jariku, ya. Artinya tangannya, jari-jarinya mengeluarkan cahaya. Yang ini adalah sebuah karomah, ya, karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tangan biasa tidak akan bisa keluar cahaya, ya. Tapi ini adalah sebuah di luar kebiasaan orang biasa, ya, maka disebut karomah. Ya, jadi karomah para sahabat itu ada, ya, karomah para sahabat itu ada, ya, dan banyak, ya, kita tidak mengingkari karomah, ya, apalagi mereka adalah orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang soleh, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Maka tidak heran kalau mereka diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara ciri wali Allah adalah beriman dan bertakwa. Ya, Allah taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ya. Para Allah Ta'ala berfirman, para wali Allah ini tidak ada ketakutan dan kesedihan, ya, bagi mereka, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Jadi dilihat beriman dan bertakwa. Kalau beriman dan bertakwa, maka insya Allah betul, ya, dan kita percaya bahwa itu adalah karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang, ya, tidak sholat, ya, kemudian tidak puasa, kemudian dia mengaku bisa terbang di atas air, ya, atau memang betul-betul dia bisa terbang di atas air, tidak mempan dibacok, ya, tidak mempan senjata tajam, ya, tapi dia tidak pernah kelihatan sholat, ya, kemudian puasa juga tidak ada yang tahu, ya. Nah, ini orang yang seperti ini belum tentu, ya, belum tentu karomah, dan belum tentu dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi adalah dengan bantuan jin, ya, seperti itu. Tapi ini seorang sahabat jelas, ya, seorang sahabat jelas yang kita semua para ulama sepakat akan keimanan dan ketakwaannya para sahabat, ya. As-sahabatu kulluhum udul.
para sahabat itu semuanya adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang selamat, orang-orang yang selamat dari ya apa-apa yang bisa mengurangi keimanannya. Ya, jadi beliau berkata bahwa tangannya itu bercahaya hatta jama'tu 'alaiha kulla mata'in kana lil qaumi, ya, sampai-sampai saya bisa mengumpulkan semua barang-barang milik para sahabat yang lain. Jadi karena malamnya gelap, ya tidak kelihatan, dan Allah memberikan karomah, tangannya bisa bercahaya, maka ya beliau pakai kesempatan itu untuk mengumpulkan barang-barang sahabatnya supaya tidak berceceran, ya, maka diambil, ya, diambil dan dikumpulkan seperti itu, ya. Setelahnya tafadhol Faisal. Ada Faisal? Nam Ustaz. Iya, tafadhol wa basyar. Wabasyaro Abu Bakar Siddiq biwaqati ahnadin. Wala Ustaz. Iya. Wa basyara Abu Bakrin As-Siddiq biwaqati ajnadin. Dan beliau memberikan kabar gembira kepada sahabat Abu Bakar, ya, As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada peperangan Ajnadin, ya, Ajnadin. Mungkin beliau memberikan kabar gembira tentang kemenangan, ya, yang dia saksikan di perang Ajnadin. Ya, waqa'ah itu sama seperti harb, ya. Waqa'ah itu perang, ya, perang Ajnadin. Iya, setelah Faisal, tafadhal Abdurrahman. Waqila Abdurrahman mawjud? Mawjud Ustaz. Ya. Tafadhal. Ini wakila ya Ustaz. Iya, waqila innahu. Bismillah. Wakila innahu Alladhi basyara Ka'abah bin Malik bitaubatillahi ta'ala alaihi. Ka'abah bin Malik bitaubatillahi ta'ala alaihi fa'atahu Ka'bu saubaihi tu fi sanatin ihda wasittina. Naam, ya. Waqila innahu alladhi basyara Ka'ab bin Malik, ya. Dan katanya beliau juga yang memberikan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik, ya, kepada Ka'ab bin Malik, ya. Ini ceritanya masyhur sekali, Ka'ab bin Malik, kemudian dan Murrah dan Hilal, ya. Ini 3 orang sahabat, ya, 3 orang sahabat. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu, ya. Ada 3 orang sahabat yang mereka tidak ikut perang, ya. Tidak ikut perang
dan mereka jujur tidak mempunyai uzur ketika tidak mengikuti perang itu, ya. Maka Allah pun menghukum mereka selama 50 hari, ya, kurang lebih tidak diajak bicara dan ya tidak dijawab salamnya, ya. Tiga orang sahabat ini yang terkenal, ya, kisah taubatnya. Di antaranya adalah Ka'ab bin Malik, ya. Karena tidak diajak bicara oleh Rasulullah, oleh para sahabatnya, ya. Karena tidak ikut perang, yang mana badannya sehat, ya. Kemudian tidak sakit, tidak ada kekurangan hartanya, mampu, ya. Maka dihukum oleh Allah, Rasulullah dilarang berbicara, dan para sahabat yang lain dilarang berbicara selama 50 hari, ya. Sampai-sampai diceritakan hatta dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, ya, sampai-sampai terasa sempit, ya. Dunia ini terasa sempit karena pergi kemana-mana tidak ada yang perhatikan, ya, tidak ada yang bisa diajak bicara, ya. Maka selama 50 hari itu, ya, dunia ini terasa sempit, ya, ya. Sampai dua sahabatnya yang lain, ya, Hilal atau Murrah ini, ya, terus nangis terus di rumahnya, ya, karena menyadari besarnya dosa meninggalkan peperangan tanpa uzur, ya, tanpa uzur. Tapi setelah, karena mereka jujur dan mereka orang yang beriman, ya, mereka jujur. Tidak seperti orang munafikin. Kalau orang munafikin datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya saya sakit atau keluarga saya sakit, ya, sama Rasulullah, ya, ya sudah, dibiarkan saja, ya, dibiarkan saja, karena kita menghukumi sesuai zahirnya, ya. Tapi Allah dan Rasulnya tahu mereka di dalam hati mereka ada kemunafikan, ya, kemunafikan. Tapi kalau yang tiga ini enggak, ya, enggak bilang kalau saya sakit atau apa, ya, jujur, ya. Inilah di antara ciri orang yang beriman, dia jujur kepada Allah, ya, kepada dirinya sendiri dan kepada orang-orang, ya. Dan mereka pun siap menerima hukuman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mereka bertobat selama 50 hari itu, dan di waktu subuh datanglah, turunlah ayat itu, ya. Maka katanya Hamzah bin Amr ini adalah orang yang memberikan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik bahwa Allah telah menerima taubatnya, ya. Karena saking senangnya Ka'ab, ya, dengan berita atau kabar Allah menerima taubatnya, fa'atahu Ka'bu thawbaihi, ya. Ka'ab ini memberikan dua baju kepada orang yang memberi kabar, ya, yang katanya adalah Hamzah bin Amr al-Aslami ini, ya, perawi hadis ini, ya. Katanya beliau memberikan dua bajunya kepadanya, ya. Kemudian Hamzah bin Amr tu fiasana ihda wasitin, beliau wafat di tahun 61, ya. Ihda 1 sitin 60, ihda wasitin 61. Dan beliau lahir sebelum hijrah 10 tahun, berarti ditambah 10. Jadi umur beliau, ya, sekitar 71 tahun, ya, sekitar 71 tahun. Kemudian kita lanjutkan.
Ya, tafadhol dibaca Zaki Alif. Al marad bi tatawu ila anna ihda riwayati muslimin tufidu annal murad bi saumu ramadan haitsu qala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya rukhsah. Naam, sampai di sini dulu. A'asumu, ya. Perkataan beliau Hamzah bin Amr, a'asumu, apakah aku berpuasa? Di sini lam yubayyin mal muradu bisaumi, ya. Tidak dijelaskan apa maksud dari puasa itu, ya, apakah puasa Ramadan atau puasa sunnah, ya. Tidak dijelaskan di situ. Tapi lakin qaulu Aisyah, akan tetapi perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana katsiras siyam, dan beliau dahulu banyak berpuasa, ya, dan beliau dahulu banyak berpuasa. Yurajjihu annal murada bihi at-tatawwu, ya, itu merojihkan bahwa puasa yang dimaksud adalah puasa sunnah, ya, adalah merojihkan. Jadi seakan-akan perkataan Aisyah wa kana katsiras siyam itu seperti isyarat, ya, seperti isyarat bahwa beliau banyak berpuasa, berarti bisa jadi itu puasa sunnah, ya, bukan puasa wajib, ya. Akan tetapi kita lanjutkan, illa anna ihda riwayati muslimin tufidu annal murada bihi saumu ramadan, ya. Illa, kecuali, anna ihda riwayat, salah satu riwayat, ya, diriwayatkan dari Muslim, al-Imam Muslim, tufidu, memberikan faidah, annal murada bihi saumu Ramadan, ya, bahwa yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Kenapa? Karena dalam riwayat Muslim disebutkan haitsu qala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hiya rukhsatun, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dia adalah keringanan, ya. Dia adalah keringanan. Nah, itu bagaimana bisa diambil kesimpulan kalau itu puasa Ramadan dengan sabda Nabi dia adalah keringanan, ya. Karena puasa Ramadan itu kan hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib harus berpuasa, ya, wajib harus berpuasa. Tapi ketika safar itu adalah keringanan. Artinya apa? Boleh dia tidak berpuasa, ya. Hukum asalnya wajib, harus, ya, harus berpuasa. Tapi ketika bersafar rukhsah itu mendapatkan keringanan. Nah, dari sini juga bisa diambil bahwa puasa yang dimaksud, ya, adalah puasa Ramadan, ya. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan, ya, wallahu taala a'lam. Kemudian setelahnya Rio, tafadhol Rio. Waja'a dalika sharihan fi riwayati Abi Daud wa alaihi faidatu qawliha wa kana katsiru siyam bayanu qawwatihi ala saumi wa anna sauma bis safari yasirun alaihi. Iya, ya. Jadi waja'a dzalika sharihan fi riwayati Abi Dawud, dan
di riwayat Abi Daud juga dinyatakan secara jelas ya. Shorih itu jelas ya. Dinyatakan secara shorih artinya jelas ya. Hadis itu ya yang diamalkan harus sahih dan harus shorih ya. Harus sahih, harus betul, dan harus shorih, harus jelas ya. Terkadang ada hadis sahih tapi tidak shorih ya. Ada sahih tapi tidak shorih. Dan ada hadis shorih bisa jadi tidak sahih ya. Jadi harus sanadnya betul-betul sahih ya, bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menunjukkan sesuatu yang jelas ya, menunjukkan sesuatu yang jelas ya, seperti misalnya la yusalluna ahadukum illa bibani Quraidah ya, hadisnya sahih tapi maknanya tidak sharih ya. Ketika Rasulullah pernah mengutus para sahabat, maka Rasulullah bilang kalian jangan sholat kecuali di Bani Quraidah ya, kecuali di Bani Quraidah. Maka di sini para sahabat terbagi menjadi dua pendapat ya. Ada yang mengatakan harus bagaimanapun juga sholatnya harus di Bani Quraidah. Maka walaupun mereka sudah lewat waktunya ya, kalau tidak salah sholat asar atau sholat apa sudah kelewat waktunya, ketika waktunya masuk mereka tidak mau sholat ya, karena kata Rasulullah harus sholatnya di Bani Quraidah. Maka walaupun waktunya sudah lewat, mereka sholat asarnya tetap di ya Bani Quraidah. Adapun pendapat kedua, mereka memahami bahwa sabda Rasulullah yaitu jangan sholat kecuali di Bani Quraidah adalah supaya mereka cepat-cepat ya, supaya mereka cepat sampai, supaya bisa sholat di Bani Quraidah ya. Nah, jadi ketika waktu masuk sholat sudah masuk, mereka tetap sholat ya, karena mereka pahami bahwa maksud Rasulullah harus sholat di Bani Quraidah itu harus cepat-cepat ya, harus cepat sampai ke sana biar bisa sholat. Jadi dan dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dua pendapat itu ya memang disimpulkan dari satu hadis, dan dua pendapat ini memang memiliki kesimpulan yang betul ya, kesimpulan yang betul. Yang satu menyimpulkan dari zahirnya dan yang satu menyimpulkan dari maknanya ya. Nah, karena hadisnya tidak sharih ya, tidak tegas atau tidak tidak tegas mana yang di maksud ya. Maka wa alaihi fafaidatu qauliha, oleh karena itu maka faidah dari perkataan Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah, wa kana katsirus siyam, dahulu beliau banyak berpuasa, bayanu quwwatihi 'ala shaumi ya. Beliau atau Ummul Mukminin ingin menjelaskan kekuatan beliau untuk berpuasa ya. Jadi beliau ini sudah terbiasa berpuasa dan beliau kuat ya, kuat untuk berpuasa walaupun dalam keadaan bersafar, walaupun dalam keadaan bepergian ya. Wa anna shauma fis safari yasirun alaihi ya. Wa anna shauma, dan bahwa puasa fis safari dalam safar, yasirun alaihi ya, mudah baginya ya, mudah baginya ya. Maka kalau orang seperti ini ya, maka seperti ini ya jawabannya, atau ya tafadhol Faisal. Fasum fa'aftir fi'lan amal wal amru fi imalil Ibahati. Iya. Fasum fa'aftir. Iya, fasum fa'aftir.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tahu bahwa sahabat ini sudah terbiasa berpuasa juga, ya, dan dia kuat untuk berpuasa, maka ya kata Rasulullah fasum, maka berpuasalah, ya, maka berpuasalah, faaftir, ya, atau berbukalah, ya. Jadi dikasih pilihan, berpuasalah atau berbukalah. Dalam hadis in syi'ta fasum, ya, jika kamu mau maka berpuasalah, wa in syi'ta fa'aftir, dan jika kamu mau berbukalah. Artinya boleh, ya, ketika bersafar diberikan pilihan puasa atau berbuka, ya. Tapi yaitu, ya, di pembahasan sebelumnya kita bahas bahwa safarnya itu, ya, memang dianggap orang-orang itu bersafar, ya, dianggap orang-orang bersafar, ya, bukan misalnya dari BKT ke ke Cilincing, itu tidak safar namanya, nggak boleh buka puasa, ya. Tapi kalau misalnya dari Jakarta ke Bogor misalnya, terus bawa barang-barang, ya, bawa barang-barang, bawa persiapan, mau tinggal juga berapa hari di sana, nah itu, ya, boleh. Tapi kalau eh, sekedar dari BKT ke Celincing atau dari Sungai Kendal ke mana, ke Ancol, ke situ, itu enggak safar, ya, enggak disebut safar, tetap wajib berpuasa, tetap berpuasa. Ini yang di sini adalah safar, ya, safar, perjalanan jauh. Kalau safar perjalanan jauh maka boleh, kalau misalnya dia merasa kuat, ya, dia udah puasa ke-15 udah biasa-biasa aja, nggak kerasa haus, ya, maka dia boleh berpuasa. Tapi kalau seandainya sepertinya, ya, barang saya banyak, terus banyak debu dan lain sebagainya, saya berbuka aja sekarang, insya Allah nanti diganti setelah bulan Ramadan. Itu juga boleh untuk orang yang bersafar. Dijelaskan di sini fi'la amrin, ya. Dia asalnya fi'lani amrin, ya, fi'lani amrin, tapi karena dia mudhaf maka dihapus nunnya. Hudhifan nun, asalnya fi'lani amrin, tapi karena mudhaf jadi fi'la amrin. Dua fi'il amr, ya. Sum dan aftir itu fi'il amr. Fi'ilnya soma yasumu sama aftoro yuftiru, ya. Soma yasumu berpuasa, sum berpuasalah, aftoro yuftiru aftir, ya, berbuka, faaftir. Wal amru fihi ma lil ibahah, dan perintah di sini maksudnya adalah untuk untuk kemubahan, boleh, hukumnya boleh berpuasa dan boleh berbuka, ya. Karena dalam ilmu usul fikih, ya, al amru tufidul wujub, ya, hukum asalnya perintah itu eh, adalah wajib, ya, hukum asalnya perintah itu hukumnya wajib. Misalnya bagaimana, ya, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, ya, dirikanlah salat, ya. Itu hukum asalnya wajib, ya. Tapi dalam hal ini karena disuruh berpuasa, ya, jika mau, dan disuruh berbuka jika mau, ini kita tahu bahwa ini hukumnya adalah mubah, boleh dipilih, ya, boleh berpuasa dan boleh berbuka, ya. Setelah Rio, tafadhol Jeki, dibaca setelahnya. Jeki maujud?
حمزة بن عمرو والأسلمي الذي كان كثير الصيام سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يصوم في السفر. Iya, fa'ajabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakhiri. Insya'a shoma wa insya'a aftara. Jadi Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha mengabarkan tentang Hamzah bin Amr, ya. Nah, ini Anda perhatikan banyak yang membaca Amrin wa Aslami, ya. Jadi wawu di sini, wawu di situ, ya, itu gunanya untuk membedakan, ya, wawu litafriq, untuk membedakan apa? Membedakan antara Umar dengan Amr, ya, antara Umar dengan Amr. Kalau Umar tidak ada wawunya, ya, Umar bin Khattab. Jadi wawu di situ untuk membedakan antara nama Umar dan Amr, ya. Jadi bukan wal aslami. Tadi Anda dengar sudah 2 atau 3 orang membaca wal aslami, ya. Jadi itu untuk Amr, ya, untuk membedakan antara nama Umar dengan Amr, ya. Jadi ketika tidak ada harokatnya, ya, tidak ada harokatnya, kita bisa tahu kalau ada wawunya di belakang, oh Amr, ya, Amr. Tapi kalau tidak ada wawunya berarti Umar, ya. Nah, bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami alladzi kana katsirus syam, yang beliau dahulu banyak berpuasa. Sa'alan Nabi, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal yasumu fis safar, apakah dia berpuasa ketika safar? Fa ajabahun Nabi, ya, ajaba yujibu, menjawab. Nabi menjawabnya bitakhir, ya, takhir. Khayyara yukhayyiru, takhir, dengan pilihan, memberikannya pilihan. Nabi memberikan jawaban dengan memberikan pilihan insya'a shoma wa insya'a aftara. Jika dia mau, dia berpuasa, dan jika dia mau, dia berbuka, ya, karena dalam keadaan bersafar, ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan fawaidul hadis. Berarti Abdurrahman, tafadhal. Bismillah. Hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala ilmi liya'lamu bihi Malu. liya'malu bihi. Iya. Hirsus sahabati radhiyallahu taala anhum alal ilmi liya'lamu bihi au liya'malu bihi. Hirsu, ya, hirsu itu semangat, ya. Hirsu itu semangat. As-sahaba, para sahabat, ya. Makanya pernah kita dengar doa zadakallahu hirson, ya, zadakallahu hirson. Semoga Allah menambahkan semangatmu, ya, zadakallahu hirson. Nah, ini termasuk juga doa yang bagus, ya, zadakallahu hirson. Ya, hirsus sahabah, semangatnya para sahabat, ya, radhiyallahu taala anhum alal ilmi, kepada ilmu, liya'lamu bihi, agar dia tahu, ya, liya'lamu bihi, agar dia tahu dengan ilmu tersebut, au liya'malu bihi, atau untuk beramal dengannya, ya. Jadi yang pertama liya'lamu, ilmu, yang kedua liya'malu, amal, ya. Ilmu dan amal. Karena setelah kita mengetahui ilmu, ya, maka kita dituntut untuk mengamalkannya, ya. Para sahabat radhiyallahu taala anhu semangat, ya, untuk menuntut ilmu, ya, dan mengamalkannya, ya, dan untuk mengamalkannya. Karena kalau ilmu tanpa amal seperti orang-orang Yahudi, ya, yang berilmu
tapi tidak beramal, ya. Al-maghdubu alaihim, ya, dalam surat Al-Fatihah. Al-maghdubu alaihim, yang dimurkai, karena dia berilmu tapi tidak mengamalkan. Ya, adapun yang beramal tanpa ilmu orang-orang Nasrani, orang-orang Nasrani ad-dallin, ya. Dia beramal tanpa ilmu, ya. Makanya kata Allah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, bukan yang dimurkai dan bukan orang-orang yang disesatkan, ya. Jadi ilmu dan amal harus berjalan seiringan, ya. Harus berilmu dulu, baru setelah itu diamalkan. Iya, dilanjutkan. Sekarang, iya, tafadhal Ali berarti. Fawaid asani takhirul musafiru baina siyam wal fitri. Iya. Takhirul musafiri baina siyami wal fitri. Ya, diberikan pilihan kepada seorang musafir antara berpuasa ataupun berbuka. Takhirul musafiri baina siyami wal fitri. Ya, pilihan untuk seorang musafir apa antara asyam berpuasa ataupun al-fitr, ya. Asyam berpuasa, al-fitr buka ataupun berbuka puasa, ya. Jadi di antara makna fitr itu adalah berbuka puasa, ya. Makanya sebagian atau ulama menjelaskan bahwa Idul Fitr adalah hari raya yang dimana kita kembali melakukan makan dan minum, ya. Seperti itu, bukan kembali kepada fitrah, ya. Karena yang terkenal adalah Idul Fitri kita kembali kepada fitrah. Tapi fitr diambil dari kata kembali berbuka, makan, ya, puasa seperti biasa lagi, ya, seperti itu. Kemudian setelahnya Rio, tafadhol. Sihhatu shaumi Ramadan fi safar. Fawaidul hadits tsalits sihhatu shaumi Ramadan fi safar. Iya, sihhatu shaumi Ramadan fi safar. Sihha, sah, ya, atau sahih. Sihha, sah atau sahih, ya. As-shaum, puasa. Puasanya sah, puasanya betul, ya, puasanya sahih. Puasa Ramadan fi safar, ya, ketika bersafar. Jadi seandainya ada yang kuat dan dia dalam keadaan safar mau berpuasa, maka puasanya sahih, ya. Maka puasanya betul, puasanya sah, ya, puasanya betul, puasanya sah. Tafadhal Faisal ba'dahu yusru syariatil islamiyah. Fawaidul hadis al-rabi' yusru syariatil islamiyah. Iya, yusru ini muradifnya sahlu, ya, sahlu. Yusrun sahlun, yakni mudahnya syariat Islam, ya, mudahnya syariat Islam, ya. Dari mana diambil kesimpulan mudahnya syariat Islam? Dari seorang musafir diberikan kemudahan, boleh berpuasa dan boleh berbuka. Di sini menunjukkan kemudahan syariat Islam, ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, ya. Allah menginginkan kemudahan dari kita dan tidak menginginkan kesusahannya. Banyak sekali syariat ataupun
dalam agama kita ini kemudahan, ya. Selain dari puasa, misalnya ketika tidak ditemukan air, ya kita mau sholat, ya boleh dengan tayamum. Ini juga sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali dengan yang dia mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai, ya, dengan maksimal kemampuan kalian. Nah, inilah ya kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita, ya. Tidak seperti umat-umat terdahulu, ya. Kalau umat-umat terdahulu umatnya kuat-kuat, ya, umatnya kuat-kuat, syariatnya pun kuat, ya. Syariatnya kuat, ya. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Itu cara bertaubatnya orang-orang Bani Israel, bertaubatnya saling membunuh, ya. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, ya. Bertobatlah kepada Rabb kalian dan berperanglah kalian antara yang lain, ya. Jadi mereka bertaubatnya saling perang, ya. Siapa yang terbunuh berarti taubatnya sudah diterima, ya. Dan yang masih hidup ya sudah berarti dia juga taubatnya sudah diterima, ya. Dan ketika di medan perang, ya, dahulu ketika satu orang melawan 10 orang atau jumlah kaum muslimin satu dan jumlah musuhnya 10 orang, itu tidak boleh, ya, tidak boleh berpaling dari medan perang. Tapi di umat ini, ya, khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Allah meringankan, ya, kalau jumlah musuhnya 10 boleh, ya. Karena Allah memberikan keringanan, tidak akan mungkin, ya, kita menang. Kita berbeda dengan umat yang dahulu yang kuat-kuat, ya. Tapi kalau jumlahnya 2, kaum muslimin 1, musuh ada 2, ini tidak boleh lari, ya. Jadi diringankan menjadi 2. Kalau dulu sebelum kita 10, ya, satu orang harus melawan 10 dan enggak boleh lari, ya. Tapi kalau di umat ini diringankan menjadi 2, ya. Seperti itu. Dan keringanan syariah Islam jangan menjadi bermudah-mudahan, ya. Akhirnya lalai. Jangan menjadikan kita jadi bermudah-mudahan atau malas, ya. Syariat Islam kan gampang, nanti ajalah sholat zuhurnya, nanti ajalah sholat asarnya, ya. Bukan untuk seperti itu, ya. Bukan untuk kita mencari-cari keringanan-keringanan, ya, yang akhirnya akan menjadikan kita lalai dari syariat Islam ini, ya. Kata para ulama, man tatabba'ar rukhas tazandaqo, ya. Siapa yang selalu mencari keringanan-keringanan, maka dia akan menjadi zindiq, ya, menjadi fasik, ya, ya. Misalnya para ulama memberikan keringanan dalam hal ini, ya. Kemudian yang lain memberikan keringanan ini, yang lain keringanan ini, ya. Akhirnya hilang semua, ya, syariat Islam. Ya, seperti contohnya dalam bab nikah, ya. Sebagian mengatakan boleh tidak ada saksi, ya. Kemudian mazhab yang lain mengatakan boleh tidak ada wali, ya. Mazhab yang lain boleh mengatakan, ya, tidak ada ini, ya. Akhirnya hilang semua, ya. Tidak ada wali, tidak ada saksi, akhirnya tidak ada walimah, tidak ada, ya, pesta. Akhirnya hilang semua, ya. Tidak beda dengan perzinahan, naudzubillahi min dzalik, ya. Tapi, ya, tidak boleh seperti itu, ya. Memudah-mudahkan syariat Islam, ya. Syariat Islam ini sudah mudah, ya. Jangan kita bermudah-mudahan, ya.
natasahal, ya, atau mutasahil. Orangnya disebut mutasahil, orang yang bermudah-mudahan dengan syariat Islam, ya, tidak boleh, ya, seperti itu. Sudah diberikan kemudahan, jangan kita bermudah-mudahan. Kemudian dilanjutkan ba'dahu zeki, ya, berarti zeki. Sudah belum? Iya. Isbat wabutlanu jabriyah. Isbatul masyiah lil abdi. Isbatul masyiah lil abdi. Nah, ini juga salah satu pelajaran akidah nih, ya. Isbatul masyiah lil abdi. Ya, di sini ada penetapan keinginan untuk seorang hamba, ya. Jadi hamba punya keinginan, hamba berkehendak, dan Allah di atas kehendaknya, ya. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Dan apa yang kalian kehendaki di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ahli sunnah mengatakan bahwa seorang hamba itu punya kehendak, ya, punya keinginan, punya kehendak, punya masyiah, ya. Kita punya masyiah, tapi Allah Subhanahu wa taala masyiahnya, kehendaknya di atas kehendak kita, ya. Wa butlanu madhabil jabriyah, dan kesalahan madhabnya Jabriyah. Kalau Jabriyah ini dia menyangka bahwa hamba ini tidak punya kehendak, ya. Ya sudah, nggak punya kehendak katanya. Kalau Allah berkehendak kasih kita hidayah, nanti hidayah pasti akan datang, ya. Kita nggak usah walaupun kita diem, misalnya, walaupun kita nggak menuntut ilmu, kalau Allah kehendaki dapat ilmu. Nah, ini menghilangkan kehendak hamba, ya. Nah, tapi kalau ahlu sunnah, manusia punya kehendak, ya. Kalau mau berilmu, ya menuntut ilmu. Nanti insya Allah akan memberikan ilmu, berkehendak untuk memberikan ilmunya, ya. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tapi anehnya Jabriyah ini, ya, dalam urusan agama. Kalau urusan dunia, coba kita bilang, ya udah, kalau lapar, ya sudah, diem aja di situ. Kalau Allah kehendak kasih makan, nanti makanan datang, ya. Nah, mereka nggak begitu, ya. Makan dicari, tapi ketika urusan agama, hidayah, ilmu, ya, mereka menganggap bahwa tidak perlu, ya, dicari. Nah, ini Jabriyah. Dan kebalikannya Qadariyah. Qadariyah itu menganggap bahwa semuanya ini seorang hamba atau seorang manusia ini bisa, ya, seperti perkataan usaha tidak mengkhianati hasil, ya. Seakan-akan semua orang yang berusaha pasti berhasil. Dia menghilangkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang berusaha mati-matian, tapi apa yang dia mau tidak dia dapatkan. Dan ada orang yang tidak berusaha, ya, tidak berusaha, tapi justru mendapatkan apa yang dia inginkan, ya. Dan ada juga yang dia berusaha dan dia berhasil, ya. Dan ada yang tidak berusaha dan tidak berhasil. Jadi ada kehendak manusia dan kehendak Allah di atas kehendak segalanya, ya, seperti itu. Semuanya harus ada. Kalau tidak ada kehendak hamba, nanti disebut madhab Jabriyah. Kalau tidak ada kehendak Allah, disebut madhab Qadariyah, ya.
Seperti itu. Ini dalam ilmu akidah nanti ya. Ilmu akidah ya, lebih detailnya ilmu firaq. Ilmu firaq, ilmu yang menjelaskan tentang firqah-firqah, kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam ya. Seperti itu ya. Jadi orang yang mengaku bisa melakukan apapun ya, tanpa dia meyakini adanya kehendak Allah, maka disebut qadariyah. Tapi orang yang semuanya menyandarkan kepada Allah ya, kehendak Allah saja, maka dia jabriyah ya, seperti itu. Ya, tafadhol kalau ada yang mau ditanyakan. Iya. Putus tadi suaranya apa? Ada yang mau ditanyakan atau tidak ada? Jadi tadi hadis kita hari ini apa kesimpulannya? Kesimpulannya, orang yang bersafar, orang yang bersafar apakah harus berpuasa atau harus berbuka? Atau bagaimana? Ada yang tahu? Iya. Iya. Rio. Orang yang bersafar, hukumnya bagaimana? Hukum puasa orang yang bersafar? Iya, boleh ya. Boleh dia berpuasa dan boleh berbuka. Dan kalau seandainya dia berpuasa, puasanya sah. Nah, itu dia ya. Itu inti dari pelajaran kita hari ini ya. Barakallahu fikum jami'an wa nas'alullaha an yanfa'a binal muslimin ya, wa an yanfa'a bima 'allamana ya, fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.